jadi footage dari program social experience specialty dari Puspa. Jadi di mana kami ngajak anak-anak spesial kami untuk menjelajahi lingkungan baru. Jadi yang belum pernah diajak seperti itu. Oke, kita lihat video yang pertama ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Subhan. Dan tentu saja kita di acara Al-Firdaus Edu Talk. Podcastnya Al-Firdaus membahas pendidikan masa kini dan juga membahas perkembangan sang buah hati. Dan sudah hadir di studio di depan saya seorang terapis okupasi. Iya, betul. Yang wajahnya mirip siapa ya? Masya Allah, mirip siapa ya Pak? Jadi malu saya. Ya, saya perkenalkan ya, seorang terapis okupasi di Puspa Al-Firdaus. Ya, ini namanya kalau biasa di Puspa Al-Firdaus disebut Bunda Akhna Khairunisa STRKes. Betul. Ya, seorang terapis okupasi. Dan bahasan kita kali ini sangat menarik ya, tentu saja tentang perkembangan anak, ananda, si buah hati ya. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya social experience bagi ananda. Nah, seperti apa sebenarnya tentang social experience ini dan betapa pentingnya untuk perkembangan anak dan bagaimana orang tua harus menciptakan lingkungan sosial yang baik buat anak supaya tentu saja perkembangan dan pertumbuhannya bisa optimal, begitu ya? Betul sekali Pak Imam. Oke, sehari-hari Mbak Akhna ini ngapain kalau di Puspa itu biasanya? Saya balik lagi jadi seorang okupasi terapis ya. Kalau di Puspa memang kita fokusnya pada pediatrik, pada anak-anak dan remaja gitu. Jadi masih sibuk nerapi terus tiap hari. Ya? Iya. Aktif syuting juga mungkin? Aduh, bukan, itu kayaknya kembaran saya yang dimaksud. Kirain mau memperkenalkan rilis film barunya gitu ya? Aduh, ya? Belum, masih sibuk jadwalnya. Masih sibuk jadwal terapi anak ya? Betul. Oke. Nah, punya pengalaman menarik nggak untuk ini ya, tentang apa ketika berhadapan dengan anak ya, terutama yang di terapi saat ini dan kaitannya mungkin dengan social experience. Oke, mungkin bahasan kita ke social experience dulu ya, sebelum nanti kita lihat beberapa kasus di anak ya, mungkin pengalaman Mbak Bunda Akhna ini selama menerapi anak seperti apa gitu, dan orang tua harus perlu tahu seperti apa juga sehingga nanti di rumah bisa juga melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh Bunda. Saya nyebut Bunda kok agak gimana gitu ya? Disebut yang lain dulu boleh Mbak. Bukan Bu yang lain ya? Aduh, jangan ya. Jangan ya Pak, nanti ada yang minta tanda tangan kontrak. Tapi saya yakin netizen sudah tahu ini, kalau coba wajahnya ini dipakai kamera yang ini berarti. Boleh di komen di bawah mirip siapa. Mirip siapa ini ya? Mirip siapa nanti komen di bawah. Oke, ya kita kembali ke tema ya, social experience. Apa sih sebenarnya itu social experience dan untuk apa sebenarnya anak harus diperkenalkan dengan itu? Jadi social experience sendiri itu adalah sebuah kegiatan di mana kita itu memberikan kepada anak suatu pengalaman bersosial, jadi berinteraksi sosial seperti itu. Gampangnya seperti itu. Untuk fungsinya sendiri seperti kita tahu yang namanya kita sebagai manusia tidak akan lepas dari namanya interaksi sosial. Jadi social experience ini secara garis besar bagaimana kita dapat meningkatkan social skill dari anak itu seperti itu. Social skill. Betul. Dan itu kapan waktunya? Apakah memang ketika anak sudah lahir gitu langsung sudah diperkenalkan atau ada tahapannya? Jadi social experience itu memang tahapnya sudah bisa dimulai dari anak, istilahnya dari bayi ya Pak ya. Dari bayi sampai mungkin nanti sampai kita mati tetap akan yang namanya berhadapan dengan social experience itu sendiri. Seperti karena anak masih bayi nih kita ajak cilup, itu sebenarnya juga sudah sebuah social experience dan itu akan semakin bertambahnya usia, akan semakin bertahap kompleksitasnya seperti itu. Cuman di sini yang akan mungkin lebih banyak dibahas di mana apalagi setelah kita pandemi nih, ada banyak anak-anak yang gimana ya kok social skillnya tuh ada agak lag banget, agak kurang banget gitu loh. Nah, ini pentingnya di mana kenapa kita menekankan pentingnya pemberian social experience kepada anak ini seperti itu. Dan itu siapakah sebenarnya yang pertama dan yang mungkin lingkungan yang seperti apa yang untuk
anak ini supaya sosial skillnya tumbuh dengan baik? Ya, yang pertama sudah pasti jelas keluarga, di mana anak yang pertama kali lahir, bertumbuh itu kan ada di lingkungan keluarga sendiri seperti itu. Dari mama, papa yang namanya adik bayi ini baru lahir di kudang-kudang apa yang namanya dililing-liling gitu sama orang tuanya itu. Terus kemudian nanti beranjak ke balita, sudah mulai nih main sama teman-teman seumuran di halaman itu. Bertambah lagi orang yang dapat berinteraksi sosial seperti teman, kemudian tetangga, atau kalau mungkin zaman sekarang ya pengasuh ya babysitter kayak gitu. Nanti bertambah lagi ketika sekolah berinteraksi sosial atau mengalami social experience dengan lingkungan sekolah, baik guru, teman, dan juga yang lainnya gitu. Memang ada ya di kalangan anak, maksudnya anak yang memang tanda kutip ini ya dengan temannya, dengan lingkungan orang-orang di sekitarnya itu kayak apa, kurang bisa beradaptasi dengan baik ya. Misalkan ada orang baru masuk di rumah anak ini langsung ketakutan, lari terus nggak mau. Itu wajar, normalkah, atau ada hal yang mungkin perlu kita waspadai sebagai orang tua? Yes, itu ada dan nggak bisa dipungkiri itu banyak terutama di waktu-waktu sekarang ini. Kebanyakan sih itu banyak anak yang memang pertama kali lihat orang itu kayak ketika ketemu orang baru kayak langsung yang geragapan, dia tidak bisa menempatkan diri padahal memang sebenarnya sudah usianya. Betul yang dikatakan Pak Imam tadi, ini sekiranya nih sebenarnya normal nggak ya anak ketakutan ketika nemu orang baru gitu. Ini pertama kita lihat dulu nih dari usianya gitu. Kalau memang usianya masih usia 1-2 tahun di mana kelekatannya dengan orang tua ini memang masih sangat lekat, itu enggak apa-apa. Masih wajar ya? Masih wajar. Dimana sebagai orang tua atau sebagai caregivernya, dia biasanya mama sama papanya nggak apa-apa, ini loh, ini om kok, nggak apa-apa. Baru dikenalkan, terus akrab lagi ya. Iya, itu kalau masih di usia seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memasuki usia sekolah, usia TK, SD, kok masih ada kok masih timbul perilaku seperti itu. Dia masih ketemu orang baru belum bisa enjoy, diajak salaman masih kayak malah sembunyi atau malah marah-marah kayak gitu. Nah, itu ada tanda tanya nih. Kita perlu tahu problemnya di mana. Apakah memang ada masalah dalam sensorinya, atau memang itu gangguan dalam bersosialisasi, gangguan regulasi emosi, atau gangguan perilaku. Nah, itu perlu dikulik dulu nih masalahnya ada di mana, seperti itu. Nah, kalau ada anak yang tadi dia secara usia sebenarnya dia udah mulai berani dan mapan lah katakanlah secara interaksi sosial. Tapi kenyataannya tadi dia masih belum bisa. Iya, malu-malu. Nah, itu kita sebagai orang tua apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Artinya apakah ini harus buru-buru kita bawa ke psikolog atau dokter atau gimana langkahnya ketika memang, atau berjalannya waktu nanti juga lama-lama berani gitu, apa perlu ditakutkan nggak seperti ini? Ya, itu memang balik lagi perlu ditakutkan juga, tidak perlu langsung kayak ini gimana ya, harus terlalu banyak khawatir gitu juga. Nggak usah panik banget ya. Nggak usah panik banget, tapi perlu ditindaklanjuti. Ya, memang perlu daripada nanti terlambat, karena semakin berjalannya usia, apabila perilaku tidak segera diperbaiki, maka memperbaikinya akan jauh lebih berat ya, lebih pelan-pelan nanti memperbaikinya seperti itu. Jadi bisa pertama itu tadi yang saya kasih tahu, mungkin dicari tahu dulu nih, dia malu-malu nih karena apa gitu. Misalnya memang dari orang tua sendiri, kok aku nggak ketemu ya, ini kenapa ya sebenarnya, kok di sekolah juga sama ya, dari misalnya input dari gurunya, bu gurunya bilang iya mama di sekolah nih diajak nyanyi nggak mau, teman-temannya nyanyi kok dia diem aja, atau pas makan siang teman-temannya mau berbaur kok dia enggak, kayak gitu. Boleh, bisa langsung dikonsultasikan ke tenaga profesional, bisa psikolog atau bisa datang ke Puspa juga untuk konsultasi. Nanti kita bantu sama-sama untuk mencari akar permasalahannya itu di mana gitu. Oke, sebenarnya teknik gini ya, memperkenalkan orang-orang baru di sekitar anak, itu kan yang pasti anak pertama kan mengenal keluarganya ya, orang tua, mungkin kakek neneknya yang di rumah itu. Terus apakah anak-anak di usia tadi menjelang usia sekolah, kan biasanya perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang baru. Betul. Nah, mungkin seperti apa nih buat orang tua yang nanti ketika mengalami problem seperti itu ya, artinya anak merasa kurang nyaman dengan orang lain ya yang baru, itu seperti apa ininya, katakanlah mungkin
kiat ya atau tips ya bagaimana anak untuk memperkenalkan dunia yang baru. Iya, balik lagi apalagi kalau yang beberapa yang saya alami sendiri, yang saya temui juga kebanyakan karena kondisi pandemi kemarin banyak yang anak-anak mau nggak mau pendidikan dilakukan di rumah karena di pandemi nggak bisa keluar, nggak bisa explore. Itu setelah selesai pandemi ini harus langsung memasuki usia TK, usia sekolah. Nah bingung nih karena nggak pernah yang namanya bermain atau explore di dunia luar. Nah tips untuk parent ini bisa dengan cara memulai dengan bermain di outdoor dulu dengan anggota keluarga sendiri di luar rumah ya. Iya. Bisa dengan tetangga atau juga dengan babysitter atau kakak adik gitu. Biarkan anak explore dulu nih. Kita lihat responnya seperti apa. Oh responnya dia kayak kalau nggak ada orang nih dia enjoy aja nih. Terus kalau sendiri nyaman, senang gitu bermain-main gitu. Betul, kalau sama kakaknya oke nggak masalah, sama pengasuhnya oke nggak masalah. Terus tiba-tiba nanti ada nih tetangganya lewat, datang mau ikut main. Anak baru ya. Jadi dia biasanya kayak menarik diri. Itu bisa mama sama papa atau pengasuhnya kasih input dulu. Ayo nggak apa-apa dek, ditemenin main. Iya, karena mungkin bisa jadi sebenarnya dia cuma kekurangan rasa safe aja. Dia masih merasa belum aman ketemu sama orang baru. Itu masih bisa nih didekatkan dengan orang tua, dibantu dengan orang tua. Tapi kalau sudah lama kelamaan atau responnya sedikit sedikit mungkin istilahnya kayak terlalu menarik diri, itu bisa juga mungkin mulai dikonsultasikan dengan yang lebih profesional seperti itu. Biasanya penyebab utama ya anak-anak yang punya masalah di social skill itu karena apa? Apakah ada faktor genetika ya, atau memang murni faktor lingkungan yang kadang mungkin orang tua nggak terlalu cerewet untuk apa ya istilahnya menyesuaikan dengan anak-anak ya, maksudnya mengajak bermain. Kadang ada orang tua yang sibuk sendiri gitu ya, nggak mau bermain dengan anak dan itu akhirnya anak kayak asik dengan dunianya sendiri. Nah, apa sih penyebab utama dari anak-anak yang punya masalah gangguan di social skill ini? Kalau penyebab utamanya kita nggak bisa penyebab utama karena itu pasti dia adalah kombinasi dari berbagai macam alasan, berbagai macam penyebab. Faktornya pasti banyak. Bisa jadi karena memang dulu yang pernah disinggung dulu sama Bunda Mita dulu, speech delay, keterlambatan bicara itu akan sangat menghambat social skill karena dia juga mengurangi tingkat kepercayaan diri. Aku nggak bisa ngomong, temanku udah bisa ngomong, aku mau ikut main gimana, kayak gitu. Bisa juga karena itu tadi dia tidak diajak explore. Inilah pentingnya social experience, kita memberikan namanya pengalaman bersosial, gitu. Jadi terpapar terus seperti itu. Lingkungan dalam keluarga juga sangat berpengaruh. Dimana kalau misalnya memang kadang-kadang mama sama papa yang kerja, kita nggak bisa pungkiri terus sehari-harinya anak diserahkan kepada pengasuh, tapi pengasuhnya main HP terus, tidak ngajak interaksi. Nah itu juga problemnya bisa di situ. Itu jadi penyebab gitu. Nah kalau dampak paling fatal buat anak-anak seperti ini kedepannya seperti apa? Misalkan dia di usia anak, remaja, dewasa, kalau yang pengalaman bersosialnya ini kurang, itu akan seperti apa? Menjadi orang yang suka minderkah, nggak percaya diri, terus antisosial kayak gitu, atau seperti apa? Dampak paling ini yang mungkin bisa dirasakan oleh anak seperti ini. Iya, kalau untuk itu yang balik lagi dengan lack social skill seperti ini, semakin dia tidak dikejar, maka akan semakin tertinggal. Yang mana ketika anak semakin dewasa, umurnya semakin bertambah, teman sebayanya ini yang tempat dia peer groupnya, tempat mainnya dia, akan semakin jauh kan Pak kemampuan sosialnya. Nah dia semakin pedenya semakin habis nih. Berbarengan dengan pedenya yang semakin habis ini, dia akan semakin mereak diri dari sosial. Gitu kan? Nanti ke depannya gimana ya? Nah, yang namanya manusia mau jual beli aja itu sudah interaksi sosial. Misalnya anak pengen jajan. Bisa jadi kayak seperti kasus di mana ada anak yang aku pengen jajan, tapi kalau nggak ditemenin pengasuhnya dia nggak mau, dia nggak bisa jajan. Dia lebih memilih ngampet lapar daripada harus jajan beli sendiri. Ya itu mungkin salah satu dari contoh kecil gimana fatalnya nanti kalau misalnya social skillnya ini tidak dikejar. Bagaimana kenapa sih kok social experience ini sangat penting untuk perkembangan anak seperti itu. Nah itu social skill ini apakah juga dikategorikan sebagai anak yang
punya kebutuhan khusus ya. Maksudnya salah satu indikasi bahwa anak ini memiliki riwayat atau katakanlah bisa diindikasikan ini anak berkebutuhan khusus. Okay. Tidak selalu. Tidak selalu. Memang ada beberapa yang memang hanya perlu diasah aja, perlu diberikan social experience terus menerus dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jadi istilahnya kalau gampangnya kayak di drill terus, dilatih terus seperti itu bisa melatih, dia akan cepat mengejarnya. Tapi memang ada anak-anak dengan kondisi spesial itu memang perlu yang namanya social experience yang lebih terstruktur, lebih intens seperti itu. Jadi memang tidak bisa yang kita drill tapi dalam artian dilepas itu enggak. Jadi memang harus didampingi. Siap. Seperti kalau misalnya di Puspa kami sendiri memiliki program social experience di berbagai macam lingkungan. Jadi misalnya memang satu klien ini kami programkan, ini memerlukan peningkatan social skill gitu. Nanti kami programkan untuk pemberian social experience di lingkungannya berbeda-beda. Responnya memang beda-beda, Pak, tergantung dari kondisinya seperti itu. Iya. Jadi anak semakin baik diperkenalkan dengan lingkungan yang berbeda-beda, teman yang berbeda-beda, itu ya. Itu sebagai salah satu terapi ya mungkin buat anak ya. Oke, mungkin kita akan lihat beberapa video ya. Ini video apa ini yang mau kita tayangkan? Ini di sini video jadi footage dari program social experience specialty dari Puspa. Jadi di mana kami ngajak anak-anak spesial kami untuk menjelajahi lingkungan baru. Jadi yang belum pernah diajak seperti itu. Oke, kita lihat video yang pertama ini ya. Ini di Puspa ya? Iya, ini programnya Puspa di mall. Oke, jadi anak diajak ke mall ya? Iya. Oke, ini usia berapa ini? Ini usia 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Oke, ini juga dalam rangka social skill tadi ya? Iya, untuk meningkatkan social skill. Dimana kalau seharusnya usia 4 tahun itu mungkin kan gampangnya lagi senang-senangnya diajak ke mall kan, Pak? Kayak, aku senang. Ini dia dikasih pengalaman apa? Mungkin ngambil barang-barang belanjaan atau apa? Seperti tadi dapat dilihat di footage itu tadi kami ajak buat ngambil buah. Jadi misalnya ngambil buah sendiri. Ya, ambil apel, ambil jeruk, dimasukkan dalam keranjang. Jadi pelan-pelan kita kenalkan. Ini loh keranjangnya dibawa, ambil apel masukkan kayak gitu. Sampai ke kasir. Ya, di kasir, yuk coba taruh kasih ke kakaknya gitu. Jadi dia memang baik yang sudah bisa verbal maupun yang non verbal tetap ada interaksi sosial dengan orang lain, di mana memberikan barang ke orang lain seperti itu. Iya. Oke, itu salah satu ini ya untuk bisa mengembangkan social skillnya. Iya. Video berikutnya ini yang selanjutnya kami ajak untuk menaiki transportasi umum. Iya, di jalan kaki nunggu BST. Naik BST. Iya. Ada kereta jalan juga kaki. ya. Ini ke Pasar Gede, Pak. Pasar Gede Solo ya. Iya. Oke, terus seperti apa? Kok ke transportasi publik terus ke Pasar Gede, apa yang mau diajarkan buat anak-anak ini? Oke, jadi untuk anak-anak spesial dalam kondisi ini klien kami itu kan dia memang banyak sensor yang belum matang, gitu, masih kekurangan banyak yang belum terintegrasi seperti itu. Di situ untuk naik kendaraan umum kan satu mobil itu kan banyak orang. Biasanya dia ke Puspa naik mobil pribadi. Iya, betul, hanya dengan sopir atau orang tuanya ya. Isinya kan udah bisa ketebak kayak mamahnya, eyangnya, omnya gitu. Ini dia dengan orang-orang baru nih kayak gitu, dan tempat yang luas tapi tertutup. Seperti itu. Dan sempat gak anak itu nangis terus nggak mau, pernah kayak gitu? Diajak ke pasar, ke mall kayak males gitu, nangis gitu, berontak? Iya, yang namanya meltdown. Contohnya seperti ini. Ada lagi videonya? Ada untuk video yang meltdown. Oh, ini nangis ya? Iya. Ini di parkiran? Iya, di parkiran pasar ya, Pak. Ini anak yang sama tadi ya? Nggih, anak yang sama. Memang dia nangis. Jadi saya jelaskan juga di sini kalau memang yang namanya social experience itu tidak luput yang namanya dengan sensori. Jadi dalam social experience kami atau pemberian pengalaman sosial ini kami selalu menyelipkan beberapa aktivitas sensori. Jadi kayak di mall tadi dia itu untuk memberikan input sensori visual. Jadi banyak warna buah, barang-barang kan banyak ya, Pak. Jadi sejauh mata memandang akan banyak benda yang dilihat. Nah,
sama dengan di pasar juga rame, banyak orang, suara teriak parkir, orang belanja beli seperti itu. Terus yang dilakukan pendamping seperti apa? Ngomong ke anak seperti ini, menjelaskan kayak gitu atau gimana? Kalau untuk yang tadi, kondisi yang tadi memang baru mulai kita explore. Jadi cukup pas berangkat kita sebut, adek, kita hari ini mau kesini ya, kayak gitu. Terus jadi kita sounding dulu seperti itu. Terus habis itu ketika di sana misalnya ada yang namanya terlalu banyak input stimulus sensori atau namanya overstimuli, itu namanya meltdown, di mana nanti responnya bisa ngamuk, marah-marah, nangis seperti yang tadi, karena memang badannya sudah tidak mampu menampung semua input yang masuk, seperti itu. Nanti outputnya seperti itu, marah, ngamuk. Bahkan itu. Dulu pernah viral juga di kereta api kan, ada ibu-ibu sampai anaknya tantrum. Iya, saya ini juga menurut saya ini kurang bijak juga pihak kereta api sih, ibu dan anaknya diturunkan. Ya. Itu juga salah satu ya, mungkin ya anak ini tantrum seperti itu, social skillnya mungkin bermasalah atau gimana nih? Iya, itu bisa juga salah satu bentuk meltdown. Tapi itu tadi yang mungkin bisa dibedakan juga, parents mungkin juga perlu jeli di mana membedakan antara meltdown sama tantrum. Gitu. Jadi meltdown itu memang nggak bisa dikontrol. Nggak bisa ya? Iya, karena badan sewaktu-waktu akan. Iya, terutama juga parents harus jeli nih, anak nih kira-kira dia triggernya yang mana gitu. Ada yang memang dia triggernya di suara, terlalu bising dia bisa meltdown. Ada juga yang triggernya di visual. Jadi terlalu banyak lalu lalang, barang terlalu banyak tadi gitu. Gejalanya tadi ya, dia nangis tak terkendali. Marah, nangis. Dan biasanya ada trigger di sekitarnya. Oke. Gitu. Kalau tantrum biasanya itu ngamuk, tapi ada keinginan yang nggak dituruti. Wow, bedanya itu. Iya. Dan penanganannya juga beda loh, Pak. Jadi untuk meltdown itu kita harus. Tapi kan harus dikenali nih ciri-cirinya kan. Iya. Sulit kan karena sama-sama nangis, sama-sama kayak ngamuk kayak sama gitu ya. Kan sama. Secara sekilas memang sama, tapi itu tadi berbeda dan penanganannya juga beda. Karena tantrum ada unsur anak ini nggak terpenuhi keinginannya. Keinginan bukan sesuatu yang men-trigger dia overstimuli seperti bukan itu. Lingkungan ya yang trigger tadi ya. Betul. Itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Dan cara mengatasinya tadi kan berbeda tentu. Cara mengatasinya sendiri yang namanya meltdown itu anak harus dijauhkan dari trigger. Misalnya yang tadi kayak kerumunan. Yang tadi kita itu harus disingkirkan dulu. Tempat sepi, terus cari tempat sepi. Terus mungkin kan tadi jalan nih posisinya, ajak duduk. Ya nggak apa-apa, duduk dulu, istirahat dulu. Ini yang meltdown tadi kan? Iya, ini yang meltdown dulu. Tapi kalau tantrum, itu tadi kita nggak boleh kalah nih. Karena ketika kita kalah, anak akan merekam ini nih caraku buat dapat apa yang aku mau. Terus apa yang dilakukan orang tua? Kesannya kan kalau kita nggak mau kalah, akhirnya kayak ibu ini kok jahat banget sih sama anaknya. Kalau di publik memang seperti itu ya. Kayak kelihatannya kayak ini kok Dini doang nggak mau diturutin, kenapa gitu. Ya itu memang kita sebagai orang tua harus tegas, Pak. Punya prinsip ya. Bukan mungkin orang tua, pengasuh atau mungkin kami saat melakukan experience tersebut itu memang harus tegas. Nggak apa-apa dilihatin sama orang. Pengalaman kami saat tadi social experience di mall juga sekarang respon orang-orang itu sudah jauh lebih baik sih, Pak. Ya. Jadi waktu saya ke mall itu klien mengalami meltdown gitu, memang jadi kayak waktu di eskalator itu dikasih jalan, monggo silahkan lebih dulu, jadi supaya lebih cepat-cepat turun ke basement, ke tempat yang lebih nyaman. Iya. Dan orang-orang juga kayak sudah tidak banyak yang ngejudge gitu, Pak. Mungkin karena ya namanya sekarang sudah informasi sudah banyak beredar dengan cepat ya. Jadi kondisi anak ya. Jadi parents enggak usah takut untuk membawa anaknya keluar memberikan social experience, itu enggak perlu gitu. Masih ada lagi nggak videonya ya? Kayaknya itu aja sih, Pak. Ini kayak contoh yang meltdown juga. Oh, ini meltdown ya. Bukan tantrum ini ya? Bukan. Ini ya benar, saya pernah lihat nih seperti ini. Iya, ini diajak ke mall. Ini di mall ya? Iya, diajak ke swalayan. Dia memang tidak minta sesuatu, tapi dia sudah diajak jalan muter jauh. Jadi vestibular sama proprionya sudah over. Kemudian ini bisa dilihat tokonya kan macam-macam baju, di sampingnya langsung buku, sampingnya langsung mainan. Itu kan untuk visualnya sangat over ya buat dia ya. Jadi dia untuk menerima, memproses itu. Ya, ini harusnya disingkirkan dulu anak ini ya. Makanya diajak menepi dulu, dipeluk. Menepi dulu, dipeluk ya. Iya, seperti itu.
langkah seperti ini ibu ini sudah betul ya? Iya, sudah cukup baik itu, dielus, dipeluk seperti itu. Cara pendekatan ke anaknya ya. Iya. Oke. Sering ini seperti ini ya. Nggih. Iya. Oke, ini meltdown tadi ya. Iya. Oke. Ya, ini memang pengetahuan yang luar biasa sih tentang social skill ya. Ternyata kita perlu tahu, publik juga perlu tahu, seandainya menjumpai anak-anak seperti ini sudah bukan dicap apa anak apa gitu mamanya jahat nih, gimana gitu. Nggak perlu. Kalau misalnya rekan-rekan ingin membantu, mungkin cukup berikan tempat, misalnya butuh tempat duduk, silahkan diberikan tempat duduk. Atau difasilitasi atau diberikan jalan supaya bisa cepat lebih sampai ke tempat yang lebih nyaman, seperti itu, cukup seperti itu. Oke, luar biasa. Tak terasa hampir 20 menit lebih kayak ini ya. Kebersamaan kita di Alfredaus Edu Talk membahas tentang social experience ya. Mungkin terakhir pesan buat Bunda Yanda tentang social skill ini seperti apa, mungkin dari awal kelahiran sampai anak-anak gitu ya, apa yang harus dilakukan, mungkin boleh dirangkum sedikit oleh Bunda Akhna ini. Oke. Untuk social experience sendiri, buat parents di rumah semua, social experience itu adalah sebuah pengalaman penting yang mana memang harus didapatkan anak dari lahir. Jadi ketika dan social experience saat di dalam keluarga itu juga sangat penting gitu. Jadi usahakan di rumah itu adalah waktu interaksi atau komunikasi dengan anak, dengan ananda kayak gitu. Misalnya sebelum jam tidur diajak bercerita, hari ini ngapain, atau misalnya besok kita mau ngapain ya, yuk kita rencanakan sama-sama. Itu sudah social experience. Kemudian jangan malu untuk ngajak anak ke tempat umum. Misalnya kita kok merasa aduh kok diajak ke tempat umum gampang ngamuk ya, kayak gitu. Aduh malu nanti di luar kalau kenapa-napa. Iya, di luar. Jangan seperti itu, tetap diusahakan diajak keluar. Kalaupun memang masih belum berani nih untuk langsung ke tempat ramai, bisa diajak ke taman yang sepi dulu bersama keluarga, kakak, adik kayak gitu, pelan-pelan. Jadi step by step kayak gitu. Kalau ini tadi seperti yang saya sampaikan, kok memang masih kesulitan nih, Bunda Akhna, kok saya kesulitan ya menentukan mana sih yang jadi trigger anak saya, ini sebenarnya meltdown-nya ini karena apa, atau dia nih kok sosialisasinya kok nggak bagus-bagus nih, masalahnya di mana kayak gitu. Jangan sungkan, langsung dikonsultasikan saja ke Puspa. Kemudian kalau misalnya juga dalam aktivitas sehari-hari nih, misalnya mau diajak main seperti itu, kira-kira ini tempat yang tepat seperti apa ya? Apakah langsung diajak ke keramaian atau kayak gimana? Tahapannya gitu. Seperti apa? Kayak gitu. Kalau misalnya di sekolah bisa dikomunikasikan dengan us di sekolah, atau kalau enggak misalnya memang ada terapisnya, bisa dikonsultan dengan terapis di Puspa, seperti itu. Oke, luar biasa Bunda Akhna ya. Oke, luar biasa perbincangan kita kali ini tentang social experience, di mana memang sangat penting kita ketahui, buat orang tua harus tahu ya, bahwa skill sosial itu memang harus diasah sejak dini. Dan tentu sebagai orang tua ingin semua anak bisa berkembang, tumbuh dengan normal, tumbuh dengan optimal ya, semua potensinya. Dan termasuk salah satunya adalah social skill, di mana anak ini ke depan akan selalu berinteraksi dengan orang banyak, dengan lingkungan baru, dan butuh penyesuaian. Kalau kita nggak siapkan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dengan sosial atau lingkungan yang baru, maka akan jadi problem ke depannya. Gitu ya, terima kasih yang sudah menyimak acara ini. Dan tentu Alfredaus Edu Talk ini akan selalu hadir ya, setiap Sabtu. Insya Allah akan live di Instagramnya Alfredaus, alfredaus.school, atau di channel YouTube Alfredaus.class Islamic School setiap Sabtu ya, jam 10 pagi. Dan tentu dengan perbincangan dunia pendidikan dan juga perkembangan sang buah hati. Akhirnya kami pamit, dan saya Imam Subhan dan juga Bunda Akhna pamit. Sampai ketemu lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.